Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Dan bersama aku Maila, kita reading kembali. Kali ini akan bertemakan tentang jodoh ya. Dia seseorang yang ingin mendekat ke kamu dan ingin menjadi pasangan hidup kamu. Siapa dia? Mari kita lihat di sini bersama-sama ya. Oke teman-temanku, tapi ingat, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-temanku semua, kau fokuskan ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kau fokuskan ya. Kita akan shuffle kartunya. Kamu rasakan lebih dalam. Oke. Siapa dia? Oh, ini ada kebaliknya. Siapa dia yang ingin mendekat ke kamu dan ingin menjadi pasangan hidup kamu? Kita akan lihat. Oke. Ada the tower. Wow. Wow. Ada Knight of Cup. Ada Five of Cup. Maaf ya, hari pagi ayamnya masih berkukuk-kukuk. Ace of Cup, Ace of Pentacles. Ada Knight of Wands. Ada Two of Pentacles. Nah, di sini ada Cancer versus Scorpio, Taurus Virgo Capri ya. Dan ada Aries Leo Sagi. Oke. Dan Gemini Libra Aquarius. Kayaknya semua zodiak ya bisa berdiri dengan kamu ya, tergantung kamu cocoknya tidaknya dengan dia ya. Oke. Nah, di sini ada The Tower. Terlihat di sini ya, kamu mungkin sudah lelah ya dengan kesendirian kamu. Kamu sudah capek dengan ya pencarian kamu juga. Secara kalau dilihat kamu di sini lagi menjadi seorang single gitu ya. Setelah terputus dari hubungan yang di masa lalu ataupun kapan lah ya itu. Jadi ada energi di sini, kamu merasa pengen membangun lagi satu hubungan itu dengan seseorang. Tapi seseorang itu kamu menginginkan bahwa akan menjadi pasangan hidup kamu. Nah, kenapa? Karena terlihat di sini The Tower. Kamu capek dengan hubungan yang putus nyambung lagi, on off terus gitu ya. Jadi seakan-akan tidak akan pernah habis di sini masalahnya, ya. Disinilah The Tower itu menggambarkan bahwa ada masalah tapi tidak pernah selesai. Jadi saat inilah kamu pengen memastikan dalam hidup kamu itu, apakah ke depan aku akan bisa berkomitmen dengan seseorang, apakah aku akan menemukan jodoh aku. Nah, di sini kamu akan merasakan, karena kegagalan di masa lalu kamu itu yang menjadi pemicu bagi kamu untuk bisa merubah semuanya. Oke. Nah, itu ya. Di sini kita lihat siapa dia, seseorang yang akan mendekat ke kamu atau memperjuangkan kamu. Di sini ada Knight of Cup. Ada seseorang yang benar-benar mempunyai perasaan yang benar-benar tulus sama kamu, dan itu dia pengen memperjuangkannya gitu loh ya. Kalau dikatakan di sini Knight of Cup, orangnya sangat berhati-hati sekali, itu ciri-cirinya ya. Dan orangnya bisa saja dikatakan pejuang. Bisa saja di sini orang yang punya perasaan yang sangat sensitif, atau dia seorang yang lembut, atau walaupun dia bijaksana, atau dia menggambarkan seorang pemimpin yang ya seorang ksatria lah ya gitu ya. Bisa dikatakan seperti itu. Dia di sini bisa dikatakan seseorang yang kamu kenal sudah dekat gitu ya. Tapi ya mungkin itu hanya hubungan awalnya pertemanan, atau di awalnya hubungannya cuman sekedar rekan kerja gitu ya. Dari situ ya dia saling mengenal, kamu saling mengenal dengan dia, dan dia pengen memperjuangkan kamu. Kenapa? Karena dia merasa nyaman dan kamu pantas untuk diperjuangkan, seperti itu ya. Ini gambaran dari dia, seseorang yang ingin mendekat ke kamu. Oke. Nah, ada lagi seseorang, siapakah dia? Kalau aku lihat di sini sih ada seseorang itu yang merasa hidupnya jenuh gitu ya.
dia seseorang kayak sama sih seperti kamu ya kondisinya, dimana ya kayak ada mirror gitu ya. Mirror di sini kamu jenuh, dia juga jenuh. Seakan-akan dia juga pengen mencari sesuatu yang baru untuk hidupnya dia. Karena mungkin dia merasa capek juga dengan hidupnya dia. Mungkin dia di sini punya perasaan tapi tidak pernah kelihatan gitu loh. Ya tidak pernah juga mungkin seseorang yang pasangan dia ini ya mungkin suka on off, atau hanya memanfaatkan dia, atau dia seseorang itu mungkin toksik gitu ya. Itu yang membuat dia merasa bahwa jenuh dengan hubungan itu. Ya bisa saja hubungan dia dengan pasangannya tidak pernah ada kejelasan. Nah, mungkin di sini ada mirror antara kamu dengan dia. Maksudnya itu sama masalah yang kamu hadapi dengan dia. Di sini adalah ya seseorang yang juga merasakan kejenuhan dalam hubungannya, kejenuhan dalam hidupnya, tidak ada gairah, tidak ada semangat gitu loh. Itu yang dirasakan. Jadi seakan-akan dia berharap bisa menjadi seekor burung terbang bebas gitu loh. Jadi di sini seseorang itu pengen kebebasan juga ya, gitu ya. Oke teman-temanku, di sini juga bisa dianggap seseorang itu ya yang bisa dikatakan juga teman kamu ya, atau siapapun dialah gitu ya. Nah itu bisa saja. Oke, tapi kalau di sini nanti kita akan lihat orang-orang yang seperti apa yang akan mendatangi kamu ya. Karena di sini ada Ace of Pentacles. Saat ya, kalau dilihat di sini seseorang itu punya banyak harapan-harapan buat kamu dari segi finansialnya dia, atau dia yang beruang gitu ya. Dia seseorang yang mempunyai apa ya, power juga, dan dia kayak seperti yang suka membantu kamu gitu ya dalam hal materi ataupun pekerjaan. Nah, di situ dia mulai menyukai kamu. Secara apa ya? Mungkin di awal kamu berteman, atau di awal dia suka bantu kamu dalam hal pekerjaan, atau kamu di sini yang membantu dia dalam hal pekerjaan. Tiba-tiba ya rasa itu muncul gitu loh. Jadi seseorang itu yang benar-benar kamu rasakan apa ya, orang yang bisa membawa kebaikan, keberuntungan sih buat kamu kayaknya ya di sini. Jadi seseorang itu kamu merasa bahwa kok sejak kenal dia aku merasa beruntung aja ya gitu ya. Seolah-olah dia itu ditakdirkan buat kamu menjadi jodoh kamu gitu. Itu ya gambaran di sini. Nah, di sini selanjutnya ada Connect of Wands ya. Connect of Wands di sini menggambarkan adanya suatu energi dari seseorang yang cukup besar ya. Dan dia sangat berani sekali ingin datang ke kamu, ingin mengutarakan ke kamu, kayak dia pengen berkomitmen gitu loh. Dia di sini ya mungkin selama ini, atau bisa saja di sini orang yang jauh dari kamu, orang yang kamu yang LDRan sama dia. Ya bisa saja kamu sudah mengenal dia lebih lama, atau kamu sudah menjalin hubungan dengan dia tapi LDRan, atau bisa saja kamu dengan itu kenal dari aplikasi, atau kamu kenal dari sosial media. Jadi seakan-akan wah kayaknya aku serg deh dengan kamu, kayaknya aku punya chemistry deh dengan kamu ya, kayak dia pengen berkomitmen gitu loh. Tapi memang susah sih kalau yang LDR kan itu ya, LDRan itu sulit untuk bisa bersatu. Kenapa? Ya mungkin faktor jarak gitu ya, yang itu yang mungkin membuat kamu merasa wah aku sebenarnya nggak percaya deh sama yang orangnya jauh dari aku gitu. Tapi tidak semua orang seperti itu ya, kadang-kadang memang ada jodohnya di sana gitu ya. Jadi intinya sih sebenarnya kalau kamu yakin aja, kalau yakin kamu bisa LDRan dengan dia, bisa yakin berjodoh dengan dia, ya mungkin ada salah satu dari kamu yang mungkin berkorban. Entah itu kamu ngikut dia ataupun dia ngikut kamu. Nah, di situ akan dapat solusi jika kamu bisa bicara dari hati ke hati dengan dia. Ya, itu di sini. Orang yang jauh ya. Nah, lanjut, kita di sini ada Two of Pentacles. Two of Pentacles di sini menggambarkan seseorang yang pengen mencari keseimbangan, dan itu dia rasakan ada sama kamu gitu loh. Seakan-akan dia sama kamu itu merasa cocok, merasa adem gitu ya. Jadi secara ya mungkin dalam ngobrol, dalam cerita kayaknya masuk aja gitu ya. Ya saat berkenalan pun kadangkala ya ya ceritanya itu nyambung. Jadi itu yang dikatakan di sini, dia merasa bahwa dengan kamu itu ada keseimbangan gitu ya, tak keseimbangan pikiran, tak keseimbangan perasaan gitu ya itu. Tapi di sini dilihat seseorang itu yang mungkin bisa saja dia rekan kerjanya kamu, atau bisa saja dia seseorang yang atasan kamu, ataupun rekan bisnisnya kamu. Nah bisa saja di sini. Jadi seseorang itu kayak pengen
bersatu dengan kamu, menjadi kamu itu pasangan hidupnya dia, secara ada sesuatu apa ya, bisa saja sesuatu keinginan yang lain. Dia kalau arti negatifnya di sini, sebenarnya seseorang yang datang kepada kamu itu ya orang hanya memanfaatkan kamu, secara dia pengen menyeimbangkan kondisi finansialnya dia. Itu sih kalau dari secara arti negatifnya ya. Kalau positifnya di sini, secara mungkin dia pengen menyeimbangkan hidupnya dengan kamu gitu ya. Secara ya mungkin ada perbedaan juga antara kamu dengan dia, entah itu dia bos kamu ataupun kamu bosnya gitu ya. Nah itu di sini. Jadi bisa dikatakan dua alternatif ya dari artik atau tarot ini. Ya tergantung case-nya kamu seperti apa ya. Nah untuk selanjutnya di sini ada Six of Cup. Six of Cup ini menggambarkan orang di masa lalu. Orang di masa lalu yang mungkin pernah terputus dengan kamu, pernah berakhir hubungannya dengan kamu, ataukah yang sebelum ini ataupun sebelum-sebelumnya. Masa lalu pasti banyak ya. Jadi ini, ada seseorang di masa lalu kamu yang datang dan dia pengen meminta maaf, kayak pengen menjadi menjadikan kamu itu pasangannya. Kenapa? Karena dia masih punya perasaan di sini. Perasaannya penuh sama kamu sebenarnya. Ya mungkin dia datang ke kamu ini dengan versi terbarunya dia, dengan perubahan-perubahan yang ada dalam diri dia gitu ya. Itu yang dirasakan di sini. Jadi ya bisa dikatakan dia pengen lagi terkoneksi sama kamu ya, dikarenakan dia menganggap kamu itu orang yang baik, orang yang pantas buat dia gitu ya. Mungkin secara selama ini dia merasa saat aku terputus sama kamu, aku tidak pernah mendapatkan orang-orang yang mungkin sebaik kamu, orang yang sesempurna kamu gitu ya. Ya dia beranggapan kamu itu perfect bagi dia. Jadi itu. Jadi perasaan dia itu pengen datang ke kamu, pengen hadir dalam hidup kamu gitu ya. Gitu ya, sebagian dari dia. Oke. Di sini ada Page of Swords. Page of Swords di sini adalah seseorang yang ingin memulai suatu hubungan dengan kamu. Bisa saja dia orang baru ya, atau baru kenalan ya, atau baru ketemu sama kamu, atau bisa saja orang baru ataupun orang lama tapi baru ketemu gitu loh. Jadi seakan-akan pertemuan kamu itu ditakdirkan gitu loh. Secara tidak sengaja, kita kok ketemu terus ya gitu ya. Nah itu, jadi di sini kayak dia merasa kita tuh ada chemistry, kita tuh kayak ada pemikiran yang sama, kok tiba-tiba aja secara kebetulan kita ketemu gitu ya. Nah itu yang dirasakan dia. Jadi di sini dia pengen ada awal yang harus dia mulai dengan kamu. Apakah bisa nggak ya aku itu mendekat ke kamu, atau bisa nggak ya aku menjalin hubungan dengan kamu gitu ya. Nah itu di sini ada gambaran seseorang itu ya menyukai kamu gitu ya. Seseorang itu ya orang yang baru kamu kenal, orang yang baru kamu jumpai gitu ya. Bisa saja ya seperti itu. Oke, kita akan lihat selanjutnya seperti apa kedepannya kamu dengan dia. Kita akan lihat seperti apa kedepannya kamu dengan dia. Oke, jatuh. Siapa dia lagi? Seperti apa kedepannya kamu dengan dia? Oke. Nah, di sini ada forgiving and learning. Bisa saja ini adalah kartu buat masa lalu kamu. Kamu bisa memaafkan dia, ya. Kamu bisa menerima dia kembali, oke? Teman-temanku semua, semoga aja. Ya kemana jodoh ya? Kalau jodohnya di situ ya mau diapakan ya? Karena kalau jodoh itu nggak bisa dibuat-buat. Jodoh itu sudah datang dari ya Tuhan gitu loh. Semuanya sudah diatur, tergantung kita bagaimana cara menjalankan hidup ini. Oke. Nah, di sini ada forgiving and learning. Ini bisa dikatakan kamu memaafkan orang di masa lalu kamu. Kamu menerima, memberikan kesempatan kepada dia secara ya dengan perubahan yang dia lakukan dalam diri dia gitu ya. Mungkin selama ini faktor yang membuat kamu terputus sama dia itu ya mungkin dia yang belum dewasa, masih kekanak-kanakan ya, atau dia yang toksik, dan saat ini dia mulai menyadari semua kesalahannya dia gitu ya. Karena apa? Karena ya dia beranggapan kamu itu soulmate-nya dia gitu. Aku merasa sering terkoneksi secara batin sih dengan kamu gitu ya, secara spiritual. Jadi aku merasa bahwa kamu itu jodoh aku. Jadi sepantasnya lah aku ingin merubah semuanya. Itu dari energi
negatif dari masa lalu, maksudnya dari energi orang masa lalu ya. Jadi seolah-olah dia pengen datang ke kamu itu dengan versi terbaiknya dia, seolah-olah dia pengen kamu berikan kesempatan. Nah ternyata kamu di sini akan memaafkan dan memberi kesempatan kepada dia, itu sebagian dari kamu ya, gitu. Oke. Tapi sebagian dari kamu itu ada sih melihat ya, bukan orang lama ya, mungkin teman-teman atau orang yang baru kamu kenal. Di situ kamu merasakan bahwa wah, kok ada sesuatu yang berbeda ya saat aku berjabat tangan, saat aku ketemu dia, saat aku ngobrol, itu merasa ada yang berbeda gitu ya. Atau memang secara apakah secara tiba-tiba rasa ini muncul gitu ya, kamu juga bingung apakah ini dinamakan kontak batin atau ikatan batin atau soulmate gitu ya. Nah itu, jadi kamu merasa bahwa ya, wah nyaman gitu dengan dia, seakan-akan kamu merasakan apa ya, keromantisan, perasaan kamu yang begitu besar kepada dia, sehingga kamu bisa membuka hati kamu untuk bisa mengetahui dia lebih dalam gitu ya. Secara mungkin dari hubungan kamu yang mungkin di awal sudah pernah dikhianati atau pernah disakiti, di sini kamu lebih berhati-hati sih, berhati-hati dengan orang baru. Kenapa seperti itu ya? Kamu juga capek dengan disakiti, dikhianati lagi, atau dibuat hidupnya menderita gitu ya. Siapa yang mau gitu ya? Nah, jadi itu bayangan kamu di sini. Jadi seakan-akan kamu di sini ya, memang sih aku butuh seseorang. Aku butuh orang yang bisa tulus dengan aku. Tapi toh juga aku tidak harus bisa menerima siapapun. Dan di sini juga aku harus bisa berhati-hati dengan orang yang akan datang nantinya. Secara ini adalah hidup aku ke depannya untuk jangka panjang gitu ya. Nggak mungkin setelah aku berkomitmen dia putus lagi. Ya kayak pacaran, dia putus nyambung, on off gitu ya. Nah seperti itu. Oke. Teman-temanku semua ya, mungkin di sini siapapun orang itu ya, kalau namanya jodoh itu pasti akan ketemu. Siapapun dia, Tuhan akan berikan jalan. Tetapi kalau tidak jodoh, walaupun kamu sudah bertahun-tahun pacaran, ya itu juga tidak akan bisa bersatu. Jadi intinya sih harus kamu usaha dan berdoa di sini. Ya ditunjukkan siapa, karena jodoh kita itu adalah cerminan kita. Kalau kita baik, pasti jodoh kita akan baik. Tapi maaf kata, kalau kita orang yang mungkin hanya memanfaatkan sesuatu, ya otomatis seseorang itu juga akan menjadi sebalik sama seperti kita gitu loh. Jadi ya cobalah berbuat baik, ketulusan, tunjukkan ketulusan di kamu kalau memang serius. Kalau pun tidak, jangan kamu dipaksakan gitu. Oke? Nah seperti itu ya buat teman-temanku semua. Yang mudah-mudahan jodoh itu akan datang buat kamu, seseorang yang mungkin yang bisa membahagiakan kamu itu akan ada ya. Aku yakin pasti akan ada jika kamu bisa berdoa, meminta kepada Tuhan kamu, berusaha juga ya, dan berhati-hati juga. Waspada sih oke, boleh, harus, itu wajib. Kenapa ya? Karena untuk kita gitu loh, untuk hidup kita ke depan, dan itu untuk dipakai lama gitu ya. Nah itu, jadi jangan hanya sekedar wah dia ganteng, dia cantik, dia kaya. Jangan seperti itu. Kamu juga harus tahu sifat dia seperti apa, keluarga dia seperti apa, bagaimana perlakuan dia ke kita gitu ya. Nah itu harus kamu benar-benar pahami gitu. Oke, teman-temanku semua, semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia ya. Sampai ketemu lagi, dadah.